Wabub John Lado terima kunjungan Pangdam 9 Udayana, Lamboya. Wakil Bupati Sumba Barat John Lado Borakaba menerima kunjungan kerja Pangdam 9 Udayana di Kabupaten Sumba Barat bertempat di kantor Desa Kabukaru di Kecamatan Lamboya. Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Mengawali sambutannya, Wabub John Lado mengatakan atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Sumba Barat kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta apresiasi yang tinggi atas kunjungan ini. Kehadiran Bapak Pangdam 9 Udayana beserta rombongan merupakan berkat yang memberi semangat bagi pemerintah daerah dan seluruh rakyat Sumba Barat dalam membangun daerah ini. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat dari pemerintahan ke pemerintahan adalah masalah gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga di dalam masa kepemimpinan kami, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam program kerja kami, ujar Wabub. Berkaitan dengan hal ini, koordinasi dan kerjasama dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Waikabubak, bahkan dengan melibatkan komponen masyarakat dari berbagai lapisan telah diupayakan, akan tetapi kondisi yang kondusif belum benar-benar tercipta sehingga melalui kehadiran Bapak Pangdam, kami atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan seluruh rakyat Sumba Barat menyampaikan terima kasih dengan harapan kiranya melalui kunjungan ini komunikasi sosial terus berlangsung antara TNI dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan komponen strategis lainnya dapat terus terbina dan ditumbuh kembangkan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks lanjutnya. Bersamaan dengan kunjungan Bapak Pangdam dan rombongan Wabub John Lado menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi Kabupaten Sumba Barat. Potensi unggulan daerah. Potensi unggulan Kabupaten Sumba Barat ada pada pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata, dengan komoditi unggulan antara lain jambu mente, kelapa, serta coklat. Bidang peternakan berupa ternak besar seperti kerbau, sapi dan kuda, potensi penangkapan ikan dan budidaya antara lain rumput laut, serta potensi objek daya tarik wisata berupa pasola, wisata alam, wisata budaya, dan lain-lain. Kondisi sumber daya energi. Sampai dengan tahun 2020, pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan masih relatif terbatas, di mana yang dikembangkan terbatas pada tenaga air dan tenaga matahari, dengan uji coba energi biogas, namun upaya tersebut belum memenuhi kebutuhan energi yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pariwisata. Pemda Sumba Barat terus berbenah diri. Pembangunan kepariwisataan Sumba Barat diarahkan pada peningkatan pariwisata agar menjadi sektor andalan yang mampu menggalang kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan negara serta penerimaan devisa meningkat. Peluang investasi. Penanaman modal asing. Terdapat beberapa hotel di wilayah selatan khususnya Hotel Nihiwatu yang masuk dalam kategori hotel terbaik dunia. Ini menjadi fokus kami karena pariwisata akan menjadi masa depan Sumba Barat. Perkembangan dan pengendalian COVID-19 serta progres vaksinasi di KAP Sumba Barat. Saat Indonesia terdampak pandemi COVID-19, Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, suka tidak suka harus menyiapkan dan melakukan upaya-upaya pencegahan, karena dampak pandemik ini sangat serius dan berakibat fatal bagi masyarakat. Percepatan pencegahan dini menjadi anjuran pemerintah pusat kepada pemerintah daerah se-Indonesia. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut. 1. Kasus konfirmasi sebanyak 574 orang, sembuh sebanyak 540 orang, meninggal sebanyak 27 orang dan dalam pemantauan perawatan sebanyak 7 orang. 2. Kontak erat sebanyak 1.297 orang, selesai pemantauan sebanyak 1.297 orang. 3. Kasus suspek sebanyak 78 orang, selesai pemantauan sebanyak 78 orang. 4. Kasus probable sebanyak 30 orang, selesai pemantauan sebanyak 24 orang, meninggal sebanyak 5 orang dan dalam pemantauan 1 orang. Sampai dengan hari Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021 progres vaksinasi di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut. 1. SDM Kesehatan sebanyak 1.239 orang. 2. Lansia sebanyak 1.311 orang. 3. Petugas publik sebanyak 8.348 orang. Batas daerah antar kabupaten.
Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021 telah dilaksanakan rapat percepatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah di Kupang yang dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur NTT dan difasilitasi oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI. Dalam pembahasan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan penyelesaian batas daerah sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri dan menerima apapun hasilnya. 2. Konsekuensi dari penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri akan dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Kendala dan permasalahan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia Sumba Barat masih relatif rendah, dengan masih kekurangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai termasuk jumlah tenaga kesehatan dan tenaga guru masih terbatas. Pada urusan kesehatan masih terdapat kekurangan tenaga dokter ahli. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, sanitasi air dan irigasi, masih relatif terbatas baik kualitas maupun kuantitas. Kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Sumba Barat masih cukup tinggi, dengan kondisi sebagian besar wilayah kecamatan dan desa belum mendapat penerangan listrik. Kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Jika dilihat dari modus gangguan yang terjadi selama ini, angka gangguan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumba Barat masih didominasi oleh pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, perampokan, penjambretan, sengketa tanah disertai konflik fisik, dan lain-lain. Dari beberapa modus kejahatan tersebut, telah dapat ditekan dan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah bersama jajaran Polres Sumba Barat dan Kodim 1613 Sumba Barat untuk menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus kejahatan yang terjadi. Isu-isu menyangkut bahaya terorisme telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan jajaran Polres Sumba Barat dan Kodim 1613 Sumba Barat untuk terus mengingatkan masyarakat agar mewaspadai bahaya terorisme. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan jajaran terkait, dipastikan tidak akan terjadi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang eskalatif di Kabupaten Sumba Barat. Namun demikian kejadian seperti penyelundupan, bahaya terorisme, dan lain-lain, perlu terus diwaspadai dan dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sumba Barat membutuhkan dukungan dari Bapak Pangdam khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sumba Barat.